psikologi agama itu kita mau lihat dulu apa pengertian agama ya. Kalau kita dulu ketika kita sekolah ya, sekolah berarti kan prakuliah ya, sebelum kuliah itu sama guru kita sering dikasih tahu bahwa agama itu dari bahasa Sanskerta yang a dan gama gitu ya. Bahasa Sanskerta, dari bahasa Sanskerta itu yang dipakai oleh orang, kalau agama itu Hindu ya, kalau orang India, terus kemudian di Bali juga masih pakai ya, terutama untuk doa-doa, ritual-ritual keagamaan Hindu, karena memang sumber dari bahasa kitabnya adalah Sanskerta. Makanya agama ini kalau dalam bahasa Sanskerta, kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia itulah a artinya tidak, gama artinya kacau. Nah itu secara bahasa kalau dilihat dari segi bahasa Sanskertanya. Maka di situ berarti orang yang beragama itu dimaksudkan supaya hidupnya tidak kacau gitulah ya, artinya teratur kan gitu. Nah tapi kalau kita lihat dalam definisi secara bahasa Inggrisnya ya, dari kata religion atau religious, yang artinya ya agama itu yang kita anut, artinya aturan yang di situ mengatur tentang hubungan antara manusia dengan Tuhan ya itu. Nah kemudian di sini pengertian psikologi agama, kalau kita lihat dari beberapa pakar agama ya atau ahli-ahli agama, itu dapat kita lihat lebih dulu, yaitu dari pendapatnya Harun Nasution ini ya. Harun Nasution itu mengatakan ada beberapa pengertian yang terkait dengan agama. Di sini sampai 8 ya, 8 macam. Ya, kenapa kita pelajari ya? Perlu ya secara ilmiah. Padahal kita ya sudah beragama dari lahir ya. Alhamdulillah dari lahir sudah beragama ya kan, Islam, karena sudah diadani, sudah komati ya sama ayah kita, terus kemudian juga kita diajari sholat sampai sekarang. Alhamdulillah ya, kita bersyukur menjadi salah satu orang yang beragama Islam atau orang Muslim, yang di situ adalah agama tauhid. Namun demikian perlu kita ketahui bagaimana pendapatnya Harun Nasution. Harun Nasution itu mengatakan bahwa agama adalah satu ya, pengakuan terhadap adanya hubungan manusia dengan kekuatan gaib yang harus dipenuhi tuh ya, yang harus dipatuhi. Artinya Harun Nasution itu mengatakan bahwa agama itu ya orangnya atau umatnya atau pengikutnya secara otomatis mengakui bahwa ada hubungan antara manusia dengan kekuatan gaib yang harus dipatuhi. Nah, kekuatan gaib itulah yang kalau Islam itu sudah jelas ya. Kalau dalam Islam itu adalah Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kalau dalam yang lain selain Islam itu belum tentu ya. Ada yang kemudian kekuatan gaib itu adalah dewa-dewi ya. Ya, terus ada juga yang kekuatan di situ bahkan bukan dewa-dewi, itu roh ya, roh nenek moyangnya. Bahkan ada yang kalau menurut kita tuh aneh dan ya pokoknya aneh gitu ya, dan menceng ya, yaitu apa? Yaitu kekuatan jin ya. Kalau bahasa sananya itu dewa-dewi yang disembah, tapi kalau menurut kita itu jin ya, jin kejahatan gitu ya, naudzubillah. Itulah yang dimaksudkan oleh Harun Nasution ya. Jadi pengertian agama itu Mas Ibnu volumenya dimatikan aja biar jenengan yang dengar, tapi kita nggak dengar suara dari situ ya, karena lagi ngaji kan. TPK saya dengar ya, lihat ya oke. Terusin aja ngajinya, nggak apa-apa sambil itu ya.
nggak apa-apa, besok juga rekamannya insya Allah kalau jadi kan tak share juga, cuma ini ya sambil dengerin juga kan, nggak apa-apa. Jadi gitu ya. Ternyata menurut Harun Nasution yang definisi pertama atau pemahaman pertama tentang agama itu, yang dimaksud kekuatan gaib di sini bukan hanya Allah ya, bukan apa ya, artinya bukan harus Allah. Karena apa? Agama secara umum itu bukan hanya agama samawi, termasuk agama yang di situ agama yang diciptakan oleh manusia itu sendiri, ya kan? Karena agama itu sendiri ada dua, ada agama samawi, ada agama yang bumi atau. Nah, agama samawi inilah yang diturunkan oleh Allah atau Tuhan ya, terus kemudian dibawa oleh para rasul. Tetapi di bumi sendiri banyak tokoh-tokoh yang kemudian menciptakan suatu aturan, suatu kebijakan-kebijakan yang kemudian dijadikan suatu buku. Lah bukunya itu diyakini, dijalani, dijadikan kitab suci, kemudian yang menulis sendiri itu dikultuskan. Akhirnya malah ujung-ujungnya disembah. Seperti apa? Ya seperti Siddhartha, Buddha Gautama gitu ya kan, itu agama art ya, agama yang diciptakan atau ditulis oleh Siddhartha Gautama gitu. Tapi kalau Islam tidak, karena Islam adalah agama tauhid, agama samawi yang dibawa oleh Rasulullah melalui wahyu dari Allah yang disampaikan oleh malaikat Jibril kan gitu ya. Dan kitabnya ditulis kitab suci Al-Quran, bahkan yang menulis sendiri bukan Rasulullah gitu ya. Oke, itu pengertian yang pertama. Jadi pengertian pertama sudah jelas ya, bahwa gaib di sini bukan harus Allah dalam pengertian agama secara umum ya. Dan dalam pengertian di sini hubungannya dengan yang gaib yang harus dipatuhi, bukan Tuhan, tidak seperti Islam. Kalau Islam itu agama samawi, sudah jelas Allah dan sudah jelas Tuhan itu ya. Yang kedua, menurut Harun Nasution kemudian agama juga memiliki pemahaman, pengakuan terhadap adanya kekuatan gaib yang menguasai manusia ya. Kalau tadi kekuatan gaib itu harus dipatuhi, nah sekarang yang kedua pengertiannya, pemahamannya tidak hanya harus dipatuhi, tapi kekuatan gaib itu juga menguasai manusia. Artinya manusia itu sangat tergantung pada kekuasaannya dan sangat harus patuh dalam arti di bawah kekuasaan yang gaib itu. Sekali lagi yang dimaksudkan Harun Nasution ini, yang dimaksud yang gaib itu tidak harus Tuhan menurut pengertian yang hakikat sesungguhnya, walaupun menurut pemeluknya ya dianggap Tuhan gitu ya. Yang ketiga adalah mengikat diri pada suatu bentuk hidup yang mengandung pengakuan pada suatu sumber yang berada di luar diri manusia dan yang mempengaruhi perbuatan manusia. Nah, yang ketiga ini agak panjang ya definisinya. Tapi maksudnya apa? Maksudnya di sini bahwa manusia setelah sadar bahwa ada kekuatan gaib yang harus dipatuhi dan ada kekuatan gaib yang di situ memang menguasai dirinya, maka kemudian di sini manusia itu juga mengikatkan dirinya ya, mengikatkan dirinya secara sukarela berada dalam pengaruh ya, yang di situ pengaruh perbuatannya itu di luar diri manusia dan kemudian terikat kepada hubungan dengan yang gaib itu yang menguasai dirinya dan yang harus dipatuhi. Itu definisi yang ketiga. Yang keempat, agama itu berarti juga kepercayaan pada sesuatu kekuatan gaib yang menimbulkan cara hidup tertentu. Nah, tadi sudah mengikat diri
Ya, kemudian yang selanjutnya ini yang keempat, tidak hanya mengikatkan dirinya dengan hubungan dengan yang gaib itu tadi, tapi juga menimbulkan cara hidup tertentu. Nah ini, makanya tadi secara bahasa Sanskerta agama artinya tidak kacau. Karena apa? Nah ini ada cara hidup tertentunya ini ya. Jadi orang yang beragama itu memiliki cara hidup tertentu yang ditentukan oleh keyakinannya atau agamanya tersebut ya. Tidak sembarangan, tidak ngawur ya, tidak asal hidup, tapi ada aturan-aturan tertentu yang harus dipatuhi tadi ya, dan harus selalu berhubungan dengan yang gaib tadi begitu. Ada cara-cara hidup tertentu ya. Kalau kita muslim sih sudah paham ya. Artinya bahwa hidup di masyarakat itu misalnya apa? Harus menghormati tamu, menghormati tetangga, menghormati orang tua, kan seperti itu ya. Terus kemudian hidup dengan hubungan dengan Tuhan, dengan Allah Subhanahu wa taala sudah jelas ya. Harus sholat, harus puasa, harus zakat dan lain-lain. Itu kalau Islam ya. Kalau agama lain ya tentu saja ada aturan-aturannya sendiri. Mungkin harus sembahyang ya, harus melakukan sembahyang dengan sesaji-sesaji tertentu ya, atau dengan ritual-ritual tertentu sesuai aturan yang mereka tentukan gitu ya. Yang kelima, agama juga dipahami sebagai suatu sistem tingkah laku ya, yang berasal dari suatu kekuatan gaib. Nah ini yang kelima ini. Agama juga dipahami sebagai suatu sistem tingkah laku yang berasal dari suatu kekuatan gaib. Nah ini kadang-kadang kan orang yang tidak beragama kemudian tidak percaya, kemudian orang yang beragama malah dianggap menyimpang atau dianggap aneh atau dianggap lucu ya, atau dianggap apa ya, pokoknya yang buruk-buruk ya. Karena ini tadi ada tingkah laku yang berasal dari diri kekuatan gaib tersebut ya. Misalnya taruhlah kalau di Islam itu apa ya, tingkah laku yang berasal dari kekuatan gaib. Misalnya ada istilah Sidratul Muntaha ya, terus kemudian ada surga ya, ada neraka. Nah ini kan kemudian karena ada surga dan neraka, kemudian tingkah lakunya jadi dibatasi ya kan. Tidak berani mabuk ya, terus kemudian tidak berani zina gitu ya, karena ada suatu kekuatan gaib yang di situ mempengaruhi tingkah lakunya itu di situ. Nah tapi bagi orang yang ingkar, ateis, yang nggak peduli, malah dianggap balah mana ada surga, mana ada neraka, memang pernah lihat kan gitu ya. Ini naudzubillah ya. Terus yang keenam, adanya pengakuan terhadap adanya kewajiban-kewajiban yang diyakini bersumber pada suatu kekuatan gaib. Nah ini juga ya, setiap agama pasti mengakui bahwa ada suatu aturan yang ditetapkan sebagai suatu kewajiban, yang kewajiban itu sudah diatur oleh yang gaib. Yang gaib di sini maknanya sekali lagi tadi yang diyakini sebagai sesuatu yang dipatuhi, yang kemudian diikuti ya. Itu kalau kita ya Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang yang lainnya, agama lain seperti tadi yang saya sampaikan itu. Nah itu kan harus dipatuhi ya, kewajiban-kewajiban itu. Yaitu kewajiban apa? Misalnya kalau dalam Islam itu kewajiban menyembah Allah dalam bentuk sholat fardu 5 waktu. Nah itu kan kewajiban yang harus dipatuhi, yang di situ bersumber pada suatu kekuatan gaib ya. Tapi ya sekali lagi, gaib di sini adalah maknanya luas, maknanya bukan yang dimaksudkan adalah Tuhan Allah, karena Allah itu bukan berarti gaib gitu, tapi Allah adalah zat yang wujudnya kan cuma wujudnya Allah, tidak
digambarkan wujud seperti kita kan gitu ya. Tapi Allah adalah zat yang wujud. Tetapi dalam hal ini kenapa memakai istilah kekuatan gaib? Ya karena kemampuan manusia itu sendiri sebenarnya tidak bisa melihat Allah kan, mata dohirnya kan gitu. Maka kemudian dimaknai sebagai sesuatu yang gaib, termasuk sesembahan-sesembahan lain, apalagi sudah jelas tidak melihat ya, terutama kita kan nggak pernah melihat ya kan gitu ya. Oke, yang ketujuh, kemudian agama juga merupakan pemujaan terhadap kekuatan gaib yang timbul dari perasaan lemah dan perasaan takut terhadap kekuatan misterius yang terdapat di alam semesta di sekitar manusia. Nah ini ya, jadi kalau agama dimaknai secara umum itu memang seperti ini, artinya bahwa memang ada puja-puji, memuja ya, ada puji-pujian, ada sembah-sembahan ya. Nah, memujinya ini karena apa? Ternyata di sini kalau dilihat dari kajian secara umum itu karena perasaan takut ya, terhadap apa? Terhadap kekuatan misterius yang ada ya. Taruhlah misalnya ya, wah tiba-tiba kok ada gunung ya meletus, takut. Nah kemudian manusia berpikir, wah ini di balik gunung ini pasti ada sesuatu kekuatan yang sangat dahsyat. Buktinya apa? Meletus ya sampai membakar hutan, sampai kemudian membakar hewan dan manusia meninggal gitu ya. Maka kemudian lahirlah suatu puji-pujian dari perasaan takut itu, dari perasaan ngeri itu tadi yang ditimbulkan dari kekuatan yang misterius yang tidak tahu, yang manusia itu tidak tahu, kemudian melahirkan pemujaan. Memuja siapa? Ya memuja sumber kekuatan itu. Nah, kalau yang lainnya yang dimaksud dengan kekuatan ini di sini karena manusia itu menggunakan nalarnya sendiri, pemikirannya sendiri, bahkan dianggap bahwa gunung itulah yang memiliki kekuatan. Lalu ada yang menyembah gunung kan gitu ya. Nah, kemudian kalau laut, wah kok ngeri ya, bisa menimbulkan orang celaka dan lain-lain ya. Terus bisa juga ada ikannya membuat manusia punya makanan, terus kemudian juga menyembah laut. Itu adalah agama-agama yang berasal dari pemikiran dan perasaan manusia yang di situ dinalar sendiri ya. Tapi kalau Islam tidak seperti itu. Islam adalah agama samawi yang berasal dari wahyu Allah, maka kemudian dinalarkan dari kekuatan gaib yang ditakuti oleh manusia, dari hal-hal misterius yang dirasakan ngeri oleh manusia, yang di situ berasal dari sumber-sumber kekuatan gaib itu, yang perasaan takut dan ngeri itu kemudian dinalarkan melalui wahyu Allah kepada malaikat Jibril, diteruskan kepada Rasulullah, yang di situ Rasulullah kemudian sampai kepada kita bahwa semua kekuatan yang misterius itu adalah minallah, bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa gunung meletus itu juga karena kehendak Allah, bahwa laut itu memiliki banyak manfaat dan madorot itu juga ada penciptanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ya. Terus yang kedelapan, agama juga dipahami sebagai ajaran-ajaran yang diwahyukan Tuhan kepada manusia melalui seorang rasul. Nah ini yang kedelapan, inilah yang khusus agama samawi ya. Agama samawi kalau kita hitung itu menurut Islam, yaitu ada dimulai dari yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam berupa kitab sucinya Taurat ya, kemudian juga yang disampaikan oleh Nabi Daud yang di situ kitabnya Zabur, kemudian yang disampaikan oleh Nabi Isa alaihissalam kitabnya Injil, lalu yang terakhir yang kita ikuti yaitu Al-Quran sebagai
kitab suci terakhir dan di situ penyempurna dari semua kitab suci. Setelah itu tidak ada lagi ya, karena sudah sempurna itu. Nah, kemudian di sini setelah kita pahami pemahaman agama, ada 8 pemahaman tersebut, lalu Harun Nasution ini merumuskan secara singkat ya. Itu kan tadi pemahamannya sampai 8 lah. Sekarang rumusan secara singkatnya itu dibagi, setidaknya agama itu memiliki 4 unsur ya, atau 4 indikator yang di situ menjadikan keyakinan itu atau sesuatu perilaku itu disebut sebagai agama. Yaitu apa? Yang pertama ya, unsur pertama atau indikator pertama, agama itu harus ada kekuatan gaib yang diyakini ya, yang diikuti, yang dipatuhi ya, yang ditakuti oleh manusia itu. Jadi yang pertama harus ada kekuatan gaibnya. Jadi kalau ada orang bilang agamamu apa gitu, agamaku anu gitu, tapi kok lu terus kamu Tuhannya siapa? Kok nggak ada ya? Terus kamu nyembahnya siapa? Nggak ada. Terus kamu takutnya sama siapa? Nggak ada. Ya berarti tidak memenuhi unsur ini. Harus ada unsur adanya kekuatan gaib yang diyakini, yang ditakuti, yang dipatuhi, yang diikuti, dan yang disembah gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, unsur kedua, sesuatu dikatakan sebagai suatu agama atau ajaran dikatakan sebagai suatu agama. Yang kedua, harus memiliki keyakinan terhadap hal yang gaib ya, atau sesuatu yang gaib yang di situ sebagai penentu nasib baik dan buruknya manusia ya. Jadi unsur kedua harus ada keyakinannya, yakin terhadap suatu yang gaib gitu ya. Sekarang yang duanya lagi ya. Yang ketiga, agama juga dikatakan sebagai suatu agama apabila respon yang bersifat ya, ada respon dari manusia ya. Respon ini hubungannya adalah realisasi yang terlihat dari penyembahan ya. Artinya apa? Kalau memang sudah yakin pada suatu kekuatan gaib tersebut, maka kemudian manusia itu memiliki respon yang sangat diyakini itu tadi dengan cara menyembah ya. Sesembahan itu mayoritas didorong oleh rasa takut tadi ya, rasa takut terhadap kekuatan gaib tersebut. Jadi kalau bilang punya agama tapi kok tidak punya cara menyembah kepada Tuhan, yaitu namanya bohong ya. Kalau agama pasti harus ada cara menyembah kepada Tuhannya itu tersebut. Walaupun ya cara nyembahnya yo tidak tahu, artinya bahwa kita tidak menentukan, yang menentukan ya agama mereka itu sendiri ya. Kalau Islam sudah jelas cara menyembahnya melalui sholat, tapi kan ada agama tertentu yang kemudian tidak seperti itu, dan bahkan ya tidak sama, tidak ada yang sama ya. Islam saja yang sholatnya seperti sekarang, makanya dikatakan as-sholatu imaduddin ya kan, dalam Islam sholat adalah tiang agama. Kenapa? Ya kalau tidak ada sholat ya, kalau umat muslim tidak sholat ya sama saja tidak ada Islam toh. Karena apa? Perbedaan antara Islam dengan agama lain itu pada sholatnya. Kenapa? Ya kalau agama lain puasa ya, puasa ada, sedekah ada, terus kemudian apalagi zina juga dilarang ya kan. Tapi kalau sholat itu tidak ada yang kayak orang muslim, mereka menyembah Tuhan mereka tapi tidak seperti sholatnya orang muslim. Nah kemudian sekarang malah zaman now ya, pada ngawur-ngawur ya, sholat seenaknya digawe sendiri, ada sing karo jengking, karo jundal-jundal gitu ya, ada juga yang kayak apa itu pocong ya kan, sambil
itu apa namanya, istilahnya apa, loncat-loncat gitu, itu bukan Islam. Itu menurut saya itu cuma sedang merusak Islam supaya Islam dilecehkan sebagai bukan agama dan dianggap Islam itu aneh, ya kan. Iya, jangan dipercaya, itu dikira orang muslim. Bukan, menurut saya bukan orang muslim itu cuma akan merusak Islam, ya. Ya beda lagi kemarin yang viral, ya. Kemarin yang viral ada kan, ternyata konten orang bodoh itu. Kalau orang bodoh bikin konten jadi bikin masalah, jadi merusak, ya. Saya berani ngomong orang bodoh apa? Ya bukan membodohkan orang atau menganggap bodoh orang. Artinya apa? Karena ketidaktahuan mereka akan merusak Islam sehingga bikin konten yang isinya apa itu, tidak nikah boleh, ya, asal ganti-ganti pasangan di situ, asal disaksikan oleh ustadznya boleh. Itu kan konten bodoh itu. Saya berani ngomong bodoh karena kan orang pintar nggak akan bikin konten seperti itu. Oke, langsung yang keempat. Yang keempatnya, suatu ajaran diyakini atau diakui sebagai agama apabila paham akan adanya yang kudus, ya. Artinya umatnya atau pengikutnya atau pemeluknya itu mengerti bahwa ada kekuatan yang kudus, ada kekuatan yang maha suci, itu yang dimaksudkan, ya. Jadi kalau tidak ada, ya bukan agama itu namanya, ya kan. Masa nggak ada yang suci untuk apa, ya. Kalau kita otomatis, ya, Allah maha suci, Al-Quran juga kitab suci, kan seperti itu. Artinya ada yang dipahami sebagai sesuatu yang suci. Baik, untuk psikologi agama di situ dulu, ya. Saya